Daru Pangayunan masih belum terpecahkan. Terkini, jejak terakhir Arya terlihat dalam rekaman kamera pemantau. Penyelidikan kasus kematian diplomat muda Kementerian Luar Negeri Arya Daru Pangayunan masih berlanjut. Dalam rekaman kamera pemantau atau CCTV terlihat momen terakhir Arya yang masuk ke dalam kamar indekosnya pada Senin malam sebelum ditemukan tewas pada Selasa pagi. Senin malam korban terlihat seorang diri baru kembali ke kamar indekosnya. Tak berselang lama, Arya kembali keluar kamar membawa sebuah kantong plastik hitam diduga hendak membuang sampah. Setelah itu, korban kembali masuk ke kamar. Selasa pagi, dua pria di depan kamar korban mencoba menelpon dan beberapa kali mengetuk pintu kamar untuk mengecek keberadaan korban. Karena korban tak kunjung menjawab, salah satu pria yang diduga penjaga indekos berusaha membuka kamar menggunakan kunci cadangan. Namun tak berhasil, hingga akhirnya mencongkel jendela lalu membuka pintu dari dalam kamar. Polisi menyebut kamar korban dibuka setelah sang istri yang berada di Yogyakarta menghubungi penjaga indekos sebab korban tak bisa dihubungi. Untuk memecahkan kasus ini, polisi bahkan kembali melakukan olah tempat kejadian perkara pada Rabu. Dalam olah TKP lanjutan ini, polisi melakukan proses identifikasi terhadap sejumlah barang milik korban di kamar indekosnya. Selain memeriksa CCTV, polisi juga masih menunggu hasil otopsi untuk mengetahui penyebab kematian korban. Polisi juga akan memeriksa sidik jari yang ditemukan pada lakban yang melilit kepala korban. Kita sudah melakukan olah TKP, kemudian untuk lebih memantapkan lagi olah TKP, barusan dari tim Pusdin Mabes Polri untuk membantu kita untuk membuat lebih terang apakah ini korban ini benar-benar meninggal karena apa gitu kan. Nah, sementara prosesnya masih dalam proses penyelidikan. Polisi kini telah memeriksa 5 orang saksi, antara lain istri korban, penjaga kos, tetangga kos korban, dan rekan korban. Tim Liputan, Kompas TV. Untuk membahas lebih dalam terkait kasus tewasnya diplomat muda di kamar indekosnya, kita akan berdiskusi dengan mantan Kabares Krim Polri, Komjen Purnawirawan Susno Duaji. Selamat malam, Pak Susno. Selamat malam, Mas Rahmat Ibrahim. Selamat malam para pemirsa. Baik, ini banyak yang menantikan teka-teki kasus kematian diplomat muda Arya Daru ini. Rekaman CCTV ada 2 orang yang mendobrak, yang membuka pintu kamar kos korban. Apa yang bisa Anda lihat? Karena kok tampaknya tidak kaget ketika membuka pintu kamar, tapi ada korban di situ. Baik, jadi dalam kasus meninggalnya seseorang itu ada satu meninggal karena wajar, sakit misalnya karena sudah tua. Yang kedua, meninggal karena tidak wajar. Nah, tidak wajar itu bisa bunuh diri, kecelakaan, atau dibunuh. Nah, untuk menentukan wajar apa tidak, ini sangat tergantung pada hasil pengolahan TKP, tempat kejadian perkara. Apa yang dikelola di situ? Pertama, bagaimana kondisi korban. Kedua, adakah bukti-bukti yang didapatkan di TKP, sidik jari. Nah, sidik jari yang paling memungkinkan itu adalah lakban di kepalanya. Di lakban itu apakah hanya sidik jari korban atau ada sidik jari orang lain di lakban itu? Kalau ada sidik jari orang lain berarti yang memasang lakban itu ada orang gitu. Yang ketiga, sidik jari di atas benda-benda di situ dan termasuk sidik jari di pintu. Yang berikut saintifiknya adalah HP. HP korban harus dibuka. Dengan siapa dia berbicara, dengan siapa dia WA, dengan siapa dia berkomunikasi, dan apa pembicaraan atau apa komunikasinya. Yang berikut adalah saintifik lagi, dibuka juga CCTV. CCTV tidak cukup dicuplik pada bagian saat pintunya didobrak, tapi jauh sebelum itu. Misalnya dia ada membuang sampah, masuk lagi. Kemudian termasuk adakah orang lain yang lewat di situ selama sekian jam setelah dia membuang sampah. Karena waktu membuang sampah dia masih hidup kan, masih berjalan masuk. Nah, Pak Susno, setelah membuang, Tapi kalau misalkan Anda melihat di CCTV tadi yang kami putarkan, ada 2 orang yang berada di depan kamar kos korban. Anda di reserse sangat berpengalaman.
Ada kecurigaan tidak kalau misalkan melihat dari gesture kedua orang ini atau ekspresi? Karena kami tampilkan cukup jelas nih CCTV-nya, Pak Susno. Setiap orang yang paling berdekatan dengan korban sebelum korban meninggal itu semuanya harus dicurigai. Walaupun kita tidak boleh memvonis bahwa dialah pelakunya, tetapi harus dicurigai. Nah, kecurigaan itu nantinya bisa dibuktikan dengan hasil pemeriksaan, hasil penyelidikan. Diperiksanya apa saja? Jawaban atas pertanyaan-pertanyaan yang dilemparkan. Kemudian yang berikut adalah kalau serse yang berpengalaman, dia akan membaca gerak tubuh, cara berbicara, sikap, dan sebagainya. Insya Allah saya yakin ini bisa terungkap gitu ya. Kenapa bisa terungkap? HP ada, sidik jarinya ada, CCTV ada, kemudian nanti hasil-hasil pemeriksaan lain termasuk dari istri, dari saksi yang mengetahui, saksi yang mendobrak dan sebagainya, insya Allah bisa terungkap. Kalau menurut Anda ini yang bikin agak tantangan, bikin lama apa ini 2 hari kan kalau misalkan CCTV, ada sidik jari, ada juga di lakban. HP secara digital bisa di track juga bagaimana histori percakapan terakhir, Pak Susno. Ya, tidak kalah penting adalah hasil daripada pemeriksaan otopsi. Karena hasil dari otopsi itu akan menjawab apakah korban misalnya meninggal karena menegak obat. Apakah korban pada tubuhnya ditemukan ada hal-hal yang janggal gitu. Misalnya ada bekas pukulan, bekas tusukan dan lain sebagainya ya. Jadi itu akan menjawab semua penyebabnya. Setelah menjawab penyebabnya bisa diketahui wajar atau tidak wajar meninggal karena sebab biasa atau meninggal karena dibunuh. Nah, akan terjawab semua. Ini agak lengkap ini ya. Kenapa saya katakan agak lengkap? Dari semula saya katakan mulai sidik jari, CCTV, HP, hasil daripada laborat gitu. Insya Allah itu kan berbicara semua nanti. Kalau melihat dari sistem keamanan di Indekos ini, karena CCTV lengkap, bahkan akses pintu aja digital, artinya sebetulnya instrumen-instrumen atau alat bukti yang bisa mengungkap misteri ini sebetulnya mudah didapat ya, Pak Susno? Ya bisa didapat ya, termasuk misalnya alat masuk ke pintu dibuka dengan kartu digital. Bukan berarti bahwa yang mempunyai kartu itu hanya si korban, si pemilik kamar. Karena kartu digital dan sebagainya kan itu bisa di set gitu dengan kartu lain ya. Jadi segala kemungkinan ada gitu. Dan saya yakin bahwa Polri telah tidak banyak mengekspos dulu, tapi dia sudah banyak mendapatkan informasi-informasi untuk mengungkap kasus ini. Insya Allah gitu. Apakah cukup dengan yang ada di TKP saja investigasinya atau juga ditarik ke belakang sebelum korban pulang ke kamar Indokos misalkan dari instansinya, dari Kementerian Luar Negeri atau bagaimana menurut Anda? Semua, tidak cukup hanya yang di situ saja. Karena kemeninggalan seseorang itu kalau meninggalnya tidak wajar karena dibunuh taruhlah, pasti ada sebabnya. Sebabnya bisa sebab ekonomi karena dirampok atau dicuri barangnya, bisa sebab dendam, bisa sebab karena asmara, bisa sebab karena persaingan. Nah itu harus diungkap. Nah untuk mengungkap itu ya mulai teman terdekat di kantor, atasannya, teman-temannya yang lain, kemudian termasuk istrinya juga. Karena biasanya istri tempatnya menyampaikan suatu keluhan gitu kan. Dari situ bisa diungkap. Saya yakin Polri telah memeriksa semua dan mana yang paling memungkinkan dari sekian praduga. Oke, baik. Terima kasih Komjen Purnawirawan Susno Duaji, mantan Kabar Reskrim Polri, telah menyampaikan pandangannya soal kasus ini di program Kompas Malam hari ini. Terima kasih, Pak Susno. Terima kasih Mas Rahmat. Selamat malam, pemirsa. Selamat